Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kebun Tumon. Terima kasih Anda telah menonton video-video dari channel kami, channel dimana kita sharing dan berbagi informasi tentang tata cara budidaya tanaman durian. Tentu saja berdasarkan pengalaman kami setelah sekitar 7 tahun kami mengelola kebun durian. Kali ini kita ingin berbagi informasi tentang cara pembuatan starter pertumbuhan tanaman durian dan cara aplikasinya. Banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan kenapa tanaman durian yang ditanam di lahan tiba-tiba pertumbuhannya menjadi lambat atau mandek. Kenapa tanaman durian yang baru ditanam sudah tumbuh subur tiba-tiba pupusnya menjadi tidak berkembang, tiba-tiba pupusnya tanaman durian itu menjadi rontok pupusnya dan sebagainya. Nah, perlakuan yang bisa diupayakan untuk menanggulangi hal itu semua agar bibit durian yang baru ditanam di lahan itu pertumbuhannya bagus dan pesat, itu adalah dengan pengaplikasian dari starter untuk pertumbuhan tanaman durian. Karena dengan pemberian starter ini nanti dengan dosis yang tepat dan kemudian unsur hara dan hormon, unsur mikro yang diberikan nanti bisa membuat tanaman durian yang baru kita tanam itu bisa lebih bagus dan pesat pertumbuhannya. Juga tanaman durian yang pertumbuhannya mandek atau pupusnya tiba-tiba tidak mau tumbuh, itu nanti insya Allah akan bisa tumbuh berkembang lagi. Nah, bagaimanakah cara pembuatan dari starter pertumbuhan vegetatif tanaman durian? Ikuti lanjutan dari video ini. Tetapi bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe dulu agar Anda senantiasa mendapatkan kiriman video-video gratis dari Kebun Tumon. Larutan starter terdiri dari beberapa unsur makro, unsur mikro, kemudian juga beberapa hormon yang esensial untuk pertumbuhan tanaman durian. Nah, dengan dosis atau konsentrasi yang tepat, kemudian dengan aplikasi atau pemberian yang pas kepada tanaman, harapannya unsur hara, makro, mikro, hormon itu nanti bisa cepat diserap oleh tanaman untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman durian. Nah, sebenarnya aplikasi starter ini merupakan lanjutan dari proses penanaman bibit durian. Jadi proses penanaman bibit duriannya bisa dilihat di video yang direkomendasikan sekarang di atas layar Anda. Nah, setelah penanaman bibit durian itu sekitar 5 atau 7 atau seminggu setelah penanaman itu bisa kita aplikasikan starter ini. Tujuannya untuk mempercepat proses pertumbuhan vegetatif daripada tanaman durian kita. Demikian juga bisa diaplikasikan atau diberikan kepada tanaman durian kita yang pertumbuhannya mandek atau pupusnya tidak mau tumbuh secara optimal. Itu bisa juga dilakukan pemberian larutan starter ini. Nah, jadi pembuatannya dari starter ini, baik kita mulai.
Ini kita berikan untuk 1 ember atau 10 liter ini itu adalah 2 sendok makan. Ini pupuk majemuk NPK kita berikan. Ini yang baik adalah NPK yang 16 karena mudah larut di dalam air. 2 sendok. Nah, kemudian juga kita berikan pupuk boron kalsium. Ini 1/4 dari 2 sendok, berarti setengah sendok. Nah, ini tujuannya apa? Karena kalsium dan boron ini juga memacu pertumbuhan pupus dari tanaman, sehingga banyak kejadian pupusnya tanaman itu terhenti atau terhambat pertumbuhannya itu karena kekurangan unsur kalsium dan boron, terutama kalsiumnya. Nah, setelah itu kita juga tambahkan pupuk mikro di multimikro. Ini kita tambahkan, ini dosis yang kita pakai untuk tanaman keras ini tertulis 1,5 sampai 2 mili per liter. Ini kita pakai yang dosis rendah 1,5 mili per liter, karena nanti aplikasi kita itu akan kita lakukan seminggu sekali. Jadi kita ambil dosis yang rendah multimikronya. Nah, kemudian kita juga berikan POC. Ini kita cari POC yang ada unsur hara beberapa mikro, kemudian ada asam aminonya. Ini juga kita cari yang mengandung hormon auksin. Jadi karena apa? Karena hormon auksin itu untuk pertumbuhan vegetatif dari tanaman. Nah, untuk mereknya bisa macam-macam pilihannya, bisa banyak. Di pasaran juga banyak sekali mereknya. Kemudian setelah itu larutan kita campur, nanti kita aduk. Untuk tanaman yang jumlahnya tidak banyak, 1, 2 atau 3 tanaman, itu bisa menggunakan ember. Pemberiannya 1 tanaman kalau sudah di lahan itu 3 liter per tanaman, bisa sampai 5 liter kalau tanahnya bersifat pasir. Karena penyerapan ke bawahnya cepat, bisa kita kasih agak banyak. Nah, sehingga dengan tanaman yang hanya sedikit tadi cukup dengan ember saja. Tetapi untuk tanaman yang jumlah agak banyak itu bisa menggunakan alat ini. Ini alat kocor gendong. Jadi kita mudah, ini bisa diisi 25 liter. Kemudian kita tinggal aplikasikan. Ini kita kucurkan nanti ke pangkal tanaman. Nah, kemudian bagaimanakah cara aplikasi atau pemberian dari larutan starter ini ke lahan? Ikuti lanjutan dari video ini. Larutan starter diberikan kepada tanaman itu seminggu setelah bibit tanaman ditanam di lahan. Jadi diberikan 5 atau 7 hari atau seminggu setelah bibit ditanam. Tujuannya adalah agar akar dari bibit dari tanaman ini sudah menyatu dengan tanah atau sudah adaptasi dengan tanah, sehingga dia sudah siap untuk menyerap unsur hara. Nah, kemudian pemberiannya sebanyak 3 liter sampai 5 liter atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian diberikan seminggu sekali itu sampai 2 atau 3 bulan, atau bibit tanaman yang kita tanam ini sudah siap untuk diberi pupuk susulan. Nah, nanti setelah perlakuan starter ini 2-3 bulan nanti dipupuk susulan sebagaimana ada di video yang sekarang direkomendasikan. Itu lanjutan dari starter ini, yaitu pemberian pupuk susulannya. Nah, kemudian untuk tanaman yang macet
itu bisa diberikan sampai dengan tanaman tersebut sudah normal, sudah pulih kembali. Jadi tidak ada patokan harus 2 atau 3 bulan, tapi sampai tanaman tersebut pulih kembali. Nah, cara pemberiannya per tanaman, per bibit ini bibit yang sudah ditanam seminggu, ini kita berikan di pangkalnya sampai sekitar 3 atau 5 liter. Nah, ini kita tidak khawatir merusak pangkal atau perakaran karena dosis atau konsentrasi dari pupuk itu tidak terlalu tinggi, hanya 2 sendok makan NPK per 1 ember atau 10 liter, sehingga tidak membahayakan bagi tanaman. Nah, jadi ini kita berikan di pangkalnya sekitar 3 atau 5 liter per tanaman seminggu sekali sampai 2 atau 3 bulan. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembuatan larutan starter untuk pertumbuhan tanaman durian dan cara aplikasiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.